Limit trigonometri bentuk tak tentu. Penyelesaiannya, substitusi terlebih dahulu nilai yang didekati x ke fx. Kalau hasilnya bilangan atau tak hingga, berarti limitnya bentuk tentu, dan itulah jawabannya. Tapi kalau hasilnya 0 per 0, berarti itu bentuk tak tentu. Maka penyelesaiannya dengan cara diuraikan atau menyederhanakan fungsi trigonometri tersebut menggunakan identitas trigonometri dan rumus-rumus trigonometri lainnya. Berikut rumus-rumus umum limit fungsi trigonometri untuk sin dan tan, serta identitas dan sebagian rumus-rumus trigonometri lainnya. Contoh soal. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Limit 1 dikurang cos x per x pangkat 2 untuk x-nya mendekati 0. Langkah pertama yang harus dilakukan, kita cek dulu apakah limit ini bentuknya tentu atau tak tentu. X-nya mendekati 0, berarti setiap X kita ganti dengan angka 0. Kita tulis 1 dikurang cos, X-nya adalah 0, cos 0 per X pangkat 2, berarti 0 pangkat 2. Sama dengan 1 dikurang cos 0 bisa dilihat pada tabel trigonometri sudut istimewa adalah 1 per 0 sama dengan 1 dikurang 1, 0 per 0. Nah, diperoleh 0 per 0 berarti bentuk limitnya adalah bentuk tak tentu. Karena bentuknya tak tentu, maka fungsinya harus kita uraikan atau kita sederhanakan terlebih dahulu menggunakan rumus identitas trigonometri atau rumus-rumus trigonometri lainnya. Ini kita selesaikan. Limit 1 dikurang cos x per x pangkat 2 untuk x-nya mendekati 0. Sama dengan, kita tulis limitnya lagi, limit x-nya mendekati 0. 1 dikurang cos x pada rumus trigonometri itu menjadi 2 sin kuadrat setengah x. Nah, ini perubahannya bisa dilihat pada rumus identitas trigonometri. Di sini x pangkat 2 tetap. Kita lanjutkan. Karena ada 2 di depan, kita tulis 2, terus kita tulis limitnya. Limit x mendekati 0 sin kuadrat setengah x per x pangkat 2 sama dengan 2 tetap. Limit x mendekati 0. Nah, karena di sini sin pangkat 2 setengah x berarti sin setengah x itu 2 kali. Kalau di sini 3 berarti dia 3 kali. Kita tulis sin setengah x 1 kali. Kemudian kita tulis lagi limit x-nya mendekati 0 sin setengah x. Nah, kalau di sini pangkat 3 berarti kita tulis 3 kali ya. Karena di sini pangkat 2 berarti kita tulis 2 kali. Kita tulis per lagi. Nah, x pangkat 2 berarti x-nya kita tulis 2 kali. X sama x. Kalau di sini pangkat 3 berarti kita tulis 3 kali. Kita lanjut, 2-nya tetap. Nah, limit sin setengah x per x untuk x-nya mendekati 0, kita lihat pada rumus umum limit fungsi trigonometri untuk sin. Berarti kita ambil setengah per 1. 1 per 2 lagi 1 dikali ini sama, kita ambil setengah per 1. Setengah per 1 sama dengan 2-nya tetap, setengah bagi 1 setengah, setengah bagi 1 setengah sama dengan 2 dikali 1 dikali 1, 2 per 2 dikali 2 4. 2 per 4 ini bisa kita perkecil menjadi 1 per 2. Sama-sama dibagi 2. Jadi hasil dari limit 1 dikurang cos x per x pangkat 2 untuk x-nya mendekati 0 adalah 1 per 2. Contoh 2, tentukan limit x cos x untuk x-nya mendekati 0. Langsung saja kita uraikan atau sederhanakan bentuk ini. Karena kita ketahui bahwa rumus umum limit fungsi itu adanya untuk sin dan tan, berarti bentuk ini kita rubah supaya jadi sin atau tan. Kita lihat limit x mendekati 0, kita tulis
limit X-nya mendekati 0. X-nya tetap. Yang kita rubah adalah kot X atau kotangan X. Ini kita rubah menggunakan rumus identitas trigonometri untuk kot. Rumus identitas trigonometri untuk kot, kita ambil yang 1 per tan X. Ini bisa dilihat pada rumus identitas trigonometri untuk kot. Nah, sampai sini kita tulis lagi limit X mendekati 0, X dikali 1, X per tan X. Nah, sampai sini bisa digunakan rumus umum limit fungsi trigonometri untuk tan X ini ya. Hasilnya adalah kita ambil 1 per 1. Karena di rumus itu ambil yang di depan X-nya. Sini ada 1 dan di sini ada 1. Makanya kita tulis 1 per 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Jadi limit X kot X untuk X-nya mendekati 0 hasilnya adalah 1.